Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Niluh Puspa. Saudara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan pihaknya sedang mencari waktu agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dasko bilang pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca Pilpres. Mengenai kapan tepatnya pertemuan itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah dilakukan pada saat momentum Lebaran atau pasca Lebaran. Pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan kan gitu. Nah ini kita belum tahu apakah kemudian Pak Prabowo ada di Indonesia pada saat Lebaran atau kemudian Bu Mega kemudian juga berencana ada di Indonesia. Nah sehingga apakah dalam momen Lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Kepastian rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih ditunggu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan dua tokoh yang pernah bersatu dalam Pilpres 2009. Jadi kalau sudah ada kepastian kami dekat-dekat Lebaran ini kan? Ada kemungkinan pertemuan di Solo, Mas? Gimana? Pertemuannya di Solo atau di siapa? Lupa apa kan? Kok di Solo? Oh enggak ya? Ya. Soal Sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan Putri Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan kala memimpin paripurna penutupan masa sidang DPR hari Kamis lalu. Puan hanya bilang usai Lebaran. Kalau PDIP itu kapan kira sudah dapat undangan? Lebaran dulu, insya Allah. Ya. Tapi habis Lebaran ini sudah ada Insya Allah. silaturahmi politik. Insya Allah. Ya, makasih. Pertemuan Megawati dan Prabowo akan menjadi babak baru peta politik pasca Pilpres. Akankah pertemuan ini semakin menggoyahkan sikap PDIP yang paling pertama mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan pemilu curang? Tim Liputan Kompas TV. Baik Gerindra maupun PDI Perjuangan sama-sama sudah beri sinyal Megawati dan Prabowo akan bertemu usai Lebaran. Nah bagaimana saudara kans pertemuan Megawati Prabowo di tengah sidang sengketa Pilpres? Kita akan bahas bersama politisi PDIP Ciko Hakim, juga ada politisi Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. selamat Sore, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kalau Mbak Puan kan bilangnya insya Allah nanti habis Lebaran. Ini sebenarnya sudah adakah kejelasan di internal PDIP kapan begitu ini pertemuannya akan dilakukan? Yang pertama kita jangan bicara kejelasan dulu, kita bicara soal kemungkinan. Kalau kemungkinannya sangat mungkin. Jadi kalau pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa juga bukan suatu hal yang harus digembar-gemborkan seakan-akan itu suatu hal yang besar ya. Karena itu suatu hal yang biasa menurut kami, karena Bu Mega dan Pak Prabowo sendiri tidak pernah mempunyai masalah yang begitu prinsip di antara keduanya. Begitu juga PDI Perjuangan dengan Gerindra. Secara masalah yang terjadi kan kalau kita bicara soal kontestasi, dan kontestasi Pilpres, kontestasi Pileg itu kan bukan masalah, itu suatu keniscayaan yang harus dilalui dalam sebuah proses demokrasi, sebuah sistem demokrasi. Jadi dalam hal itu nggak ada masalah. Dan kedua, kalau kita bicara dalam konteks Pilpres kemarin misalnya, dan dengan mengasumsikan ya, karena ini kan sidang MK ini belum selesai bersidang, keputusannya belum keluar, tapi mari kita berasumsi bahwa Pak Prabowo adalah pemenang dari Pilpres ini dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Nah ini semakin tidak aneh kalau ada pertemuan antara seorang presiden terpilih dengan sebuah partai pemenang pemilu. Jadi satu hal yang saya rasa sangat mungkin, apalagi
momentumnya adalah Lebaran, di mana tentunya silaturahmi antara umat. Oke, tapi Bu Mega memang sudah mau ya untuk melakukan pertemuan itu? Saya sendiri belum nanya langsung ya ke Bu Mega ya, cuma sepertinya tidak ada masalah. Oke, baik. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin kansnya besar bisa terjadi. Tapi kalau misalnya, saya ingin ke Bung Habib dulu. Jadi kalau misalnya pertemuan ini nih, apa sih yang masih jadi pembicaraan begitu soal waktu dan lain sebagainya? Apa yang masih dibahas ini, Bung Habib? Ya, halo. Ya. Ya, dengar. Oke, Bung Habib. Tentu kalau pertemuannya memang saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya akan ada pertemuan tersebut. Saya sih punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Demi melihat gestur ya, gestur politik yang ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan, terutama Mbak Puan Maharani ya. Kalau politik itu kan kita nggak hanya bicara hal yang disampaikan secara resmi ofisial, tapi justru kita melihat gesturnya. Ada beberapa hal penting ya, gestur penting yang ditunjukkan Mbak Puan. Pertama, beliau menyatakan bahwa tidak ada instruksi kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Oke. Lalu yang kedua, seusai paripurna kemarin, kebetulan saya juga ada di situ, beliau menggeleng-geleng gitu ya, ketika ditanyakan oleh wartawan soal hak angket. Nah, ini kan satu faktor penting. Ini kan menunjukkan sikap persahabatan ya dari pimpinan PDI Perjuangan ya, diantaranya Mbak Puan. Oke. Sehingga ya kalau dibilang pertemuan, ya saya pikir nggak akan ada hambatan psikologis apapun ya pertemuan ya. Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama. Dan sebetulnya pertemuan di level berikutnya di bawahnya sedikit, pertemuan Pak Dasko misalnya dengan Mbak Puan itu kan sering banget terjadi. Bahkan mungkin dalam seminggu 2-3 kali beliau berdua bertemu ya, berbicara soal yang hal sama juga pasti. Bagaimana kita mengisi ya dinamika politik kita ke depan, kurang lebih begitu. Oke, jadi fine-fine aja nih, Mas Burhan. Antara Prabowo dengan PDIP atau Gerindra dengan PDIP itu fine-fine aja. Pertemuan ini hal yang akan besar kemungkinannya akan terjadi. Kalau Anda sendiri melihat nanti pertemuan ini kalau memang benar akan terjadi entah itu Lebaran atau setelah Lebaran, itu akan pengaruhnya seperti apa pada sengketa Pilpres yang saat ini bergulir di MK? Saya menduga pertemuan tersebut akan menunggu hasil sengketa di MK. Karena bagaimanapun Ibu Mega masih menunggu proses terkait dengan PHPU di MK. Dan kalau misalnya terjadi pertemuan sebelum MK mengambil keputusan, itu akan mendemoralisasi ya, pasukan. Dan itu yang mungkin akan dihindari. Tetapi di luar itu nggak ada masalah serius sebenarnya. Bahkan sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan informal, terutama antara Mbak Puan dengan elit Gerindra, atau bahkan kunjungan Pak Prabowo ke Pak Oli ya, ketika Pak Oli sedang sakit. Jadi sebenarnya prakondisi menuju ke sana sudah sangat mulus dijalankan, tinggal urusan MK yang masih belum selesai secara formal. Oke, jadi ini masih menunggu di MK begitu bergulirnya nanti pertemuan kalau analisa Anda ya? Betul. Jadi dugaan saya, karena bagaimanapun secara formal kan belum selesai tahapan pemilu, karena mereka men-challenge putusan KPU terkait dengan hasil Pilpres. Dan kalau misalnya MK sudah mengambil keputusan, dugaan saya akan memperlancar. Dan jangan lupa, Pak Prabowo kan sudah berbulan-bulan lalu menginginkan atau mengajukan pertemuan dengan Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden-elek itu juga cukup aktif kan, tidak gengsian untuk mengajukan pertemuan dengan pihak manapun termasuk dengan Ibu Mega. Jadi it takes two to tango. Dua-duanya sepertinya ada sinyal untuk bertemu. Oke, apa yang kira-kira mungkin akan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi ini memutus perkara sengketa Pilpres di MK? Ini akan kita bahas lagi lebih lengkap usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama 3 narasumber saya. Ada Mas Ciko, Bung Habib, dan juga Mas Burhan. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini sidang sengketa Pilpres yang bergulir di MK ini apakah memang jadi hambatan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega?
bukan hambatan. Ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu. Dan kalau kita harus ingat bahwa proses pemilu itu belum betul-betul selesai sebelum sidang di MK ini selesai dan ada keputusan bagaimana putusan ini menjadi putusan yang positif untuk tim Ganjar Mahfud atau sebaliknya. Nah kita lihat ke situ. Nah ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya, ini lebih ke arah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum 100% finish. Jadi setelah itu barulah saya rasa lebih tepat ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, walaupun tentu pembicaraannya Tapi seberapa bisa penting sih pertemuan banyak hal. Bu Mega dan Pak Prabowo ini bagi PDIP? Satu hal ya, kalau saya rasa antar pribadi kalau kita bicara dengan momen Lebaran ini, saya rasa ini hal yang biasa dan cukup penting saya rasa menjaga silaturahmi di antara dua tokoh bangsa ini. Yang kedua, kita bicara dengan konteks politik atau konteks hasil Pilpres yang tadi saya katakan dengan asumsi-asumsi yang saya sampaikan tadi, tentunya akan sangat baik untuk kedua tokoh, kedua partai politik, dan juga bagi bangsa Indonesia ke depan. Jadi ini bukan hal yang tidak ada hal yang negatif kalau saya lihat efek dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Oke, saya ke Bung Habib. Ini kan kalau PDIP membuka tangan, kemudian Gerindra juga membuka tangan pertemuan antara kedua petinggi atau pucuk pimpinan di kedua partai ini. Tapi kalau kita lihat kan PDIP dengan Pak Jokowi ini tidak akur begitu ya. Tapi bagaimana ini Gerindra melihat kemudian posisinya nanti di tengah-tengah Gerindra kan ada PDIP, di tengah-tengah Pak Prabowo dan Bu Mega ada PDIP. Ada Jokowi. Ya, pertama kami mensikapi bahwa kami menghormati juga proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ya. Sebagaimana dulu 2014-2019 ya. Kita juga ya melakukan hal yang sama, menunggu hasil Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya. Nah, begitu juga terkait soal masalah apa yang disebut-sebut ketidakakuran kubu Bu Megawati PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah. Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan ya. Berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis, ternyata kan bisa ketemu juga gitu loh. Oke. Ya, makanya kalau sekarang ya misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi PDI Perjuangan. Saya pikir besar sekali kemungkinan ya akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan teman-teman PDI Perjuangan. Artinya di Gerindra pembicaraan untuk pertemuan ini juga dibicarakan atau diketahui atau dibahas dengan Pak Jokowi begitu? Ya pastinya ya. Pastinya karena Pak Prabowo ya tentu kan akan mencoba ya menjadi pihak yang merekonsiliasi, yang menengahi kedua belah pihak. Oke, baik. Saya ke Bung Burhan. Mungkin tidak itu yang disampaikan Bung Habib tadi. Iya, memang bukan pertemuannya itu sendiri yang menarik buat kita ya untuk mencermatinya. Kalau pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan sesuatu hal yang menurut saya cepat atau lambat akan terjadi. Tapi implikasi dari pertemuan tersebut. Nah kalau misalnya pertemuan tersebut menghasilkan keputusan PDI Perjuangan untuk merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, pertanyaannya bagaimana dengan Pak Jokowi? Jadi ini menarik nih karena bisa menimbulkan semacam hubungan cinta segitiga ya. Oke. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Sementara keduanya tidak memiliki masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo menjadi titik tengah yang mempertemukan dua sosok penting ini. Nah pertanyaannya, apakah PDI Perjuangan bersedia untuk merapat ke koalisi Prabowo sementara Pak Jokowi ya setidaknya melalui putranya itu adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan yang kedua, bagaimana dengan sikap Pak Jokowi sendiri kalau misalnya
PD Perjuangan merapat. Dugaan ya, kalau menurut saya sih Ibu Mega atau PD Perjuangan sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan selama Pak Jokowi masih memegang peranan krusial dalam pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Tetapi kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara kedua tokoh ini, nah bisa jadi PD Perjuangan menjadi solusi buat Pak Prabowo untuk menambah opsi koalisi. Jadi hubungannya itu sangat ditentukan oleh relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu ada yang harus dikorbankan begitu? Bukan harus dikorbankan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi masih harmonis hubungannya dengan Pak Prabowo, dugaan saya PD Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Jadi tadi saya sebut hubungannya seperti cinta segitiga gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungannya merenggang, PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Baik. Nah ini yang kita perlu tunggu lebih jauh karena bagaimanapun sampai sekarang kan MK juga belum mengambil keputusan dan kita juga masih belum melihat ya relasi Pak Jokowi terutama setelah tidak menjadi presiden dan Pak Prabowo dilantik bagaimana skenarionya. Baik. Ini yang kita masih perlu tunggu lebih jauh. Mas Ciko, bagaimana itu posisi Pak Jokowi di antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya rasa kita harus mulai dan sebenarnya dari dulu ya, bukan harus mulai sekarang, memisahkan entitas-entitas tokoh-tokoh ini satu dengan yang lainnya, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Saya rasa juga Pak Prabowo juga lama-lama kelamaan akan merasa jengah juga dan risih kalau terus-menerus disatukan dalam satu renceng istilahnya dengan Pak Jokowi, karena beliau juga adalah pemimpin sebuah partai politik besar di negeri ini dan juga kedua sangat punya kemungkinan untuk benar-benar menjadi presiden yang terpilih, apalagi terserah setelah sidang MK ini memberikan putusan. Jadi saya rasa PDI Perjuangan tidak melihat itu sama sekali dalam menyikapi pertemuan. Tapi tadi kan Mas Burhan itu kan dalam menyampaikan soal apa yang akan dihasilkan dari pertemuan itu. Kita belum mau sampai ke sana. Kita baru mau bicara soal menyikapi pertemuan ini dan kita menyikapinya dan menyambutnya dengan positif. Oke, baik. Saya ke Bung Burhan ya. Ke Bung Habib. Bung Habib, jadi apa yang kemudian mau dibawa ini oleh Gerindra ke PDIP kalau memang pertemuan itu terjadi, rekonsiliasi yang Anda sebutkan tadi? Masih di mute Bung Habib, maaf. Ya, kita percaya bahwa elit-elit kita itu pada dasarnya hatinya semua sama, merah putih. Ya. Jadi apapun dinamika yang terjadi nggak akan terlalu lama membekas. Ya, kita punya banyak sekali pengalaman. Dulu misalnya Gerindra nggak pernah ketemu dengan PKS, ternyata bisa 2 kali kita pemilu didukung PKS, ya. Begitu juga banyak tokoh, misalnya Pak Jokowi, saya sebutkan lagi, ulang-ulang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak bisa ketemu, ternyata bisa ketemu kok. Jadi saya sih optimis, ya. Kalau saya sih optimis, karena frekuensi pemikirannya sama, kita pengen melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ini bukannya sekedar omon-omon, tapi memang sudah tradisi lah di elit kita, ya. Kita kontestasi ala kadar, tapi bertemu lagi setelahnya. Tapi saya singkat saja Bung Habib, yang mau ditawarkan ke PDIP apa sih dari Gerindra? Ya tentu, bagaimana kita bisa bersama-sama ya berpartisipasi dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa ini, pengelolaan negara, kurang lebih begitulah. Detailing-detailingnya pasti masyarakat juga paham. Baik, saya singkat saja ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, mengingat pertemuan ini terus berembus begitu, Anda berpikir mungkin hak angket nggak akan terjadi lah ini ya? Iya, jadi sepertinya hak angket layu sebelum berkembang. Nah, saya sendiri posisi saya menghargai dan menyambut dengan gembira kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega berjumpa, bersilaturahmi. Itu baik untuk menurunkan tensi politik. Tetapi tidak harus pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan koalisi politik di tingkat formal di pemerintahan. Karena kita membutuhkan oposisi yang kuat. Dan menurut saya PD Perjuangan itu bisa menampilkan diri sebagai penyimbang yang kuat, checks and balance, agar apa yang kita lihat belakangan, di mana pemerintahan yang terlalu kuat, terjadi eksekutif heavy,
itu membuat checks and balance tidak terjadi. Oke. Dan itu yang rugi adalah kita semua. Karena kita tidak mendapatkan proposal kebijakan alternatif yang baik dari parlemen. Baik. Jadi tetap diperlukan fungsi oposisi yang baik, dan menurut saya peran itu bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres. Baik, Dan kita kalau lihat saja misalnya nanti. Dan kalau misalnya terjadi... Singkat saja Bung Burhan. Ya, singkat aja. Dan insentifnya ada sebagai oposisi itu. Persis seperti PD Perjuangan ketika menang di 2014. Baik. Jadi poin saya adalah oposisi penting buat bangsa ini. Oposisi Bukan hanya penting, tapi mereka kita yang jadi koalisi. nanti tentu akan kita lihat bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati, apa yang akan mereka sepakati bersama-sama, dan pertemuan itu kita dinantikan bersama. Terima kasih Bung Burhan dan juga Bung Habibur Rahman dan juga Mas Ciko. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.